Halo, selamat siang. Puji syukur sama Tuhan, selalu saya bisa membuat video ini. Ya, kali ini saya lama ya, saya nggak bikin video karena memang saya disibukkan untuk pre-launching ini ya. Jadi di sini saya akan membuat STB versi yang bikinan sendiri lah judulnya ya. Nah, jadi kita bisa customize sesuai dengan keinginan kita, ataupun juga kita mau bikin dia seperti Raspi ya kan, sesuai dengan keinginan. Oke, kali ini saya sebagai opening saya akan bahas tentang apa sih penyebab otak gagal gak mau booting ya. Karena ini sangat cukup viral. Sebetulnya solusinya itu selalu balik lagi ke masalah hardware ya. Oke, saya di sini ada apa namanya ini yang normal ya. Ini normal dan dia memang nggak ada masalah gitu ya. Dia mau booting dan normal. Kita coba aja, kita tes ya. Ini dia, kita tesnya cukup lihat ini aja LED-nya ya. LED-nya kan dia nanti jadi oranye ya. Oke. Oh iya, dia belum harus masuk TTL dulu ya. Sebentar, kalau gitu saya coba ambil yang lain aja ya. Ambil yang lain aja. Nah, ini aja. Cukup kita lihat TTL-nya. Sebetulnya ya, untuk proses pertama itu kita harus tahu gitu ini hardware-nya gimana ya. Jangan permasalahkan software dulu. Software itu urutannya nomor terakhir sebetulnya ya. Nah, kita lihat dulu. Dia nyala kuning hijau itu ya. Nanti kalau udah selesai booting, dia pasti jadi oranye. Oke, sudah oranye ya. Oranye kayak agak merah-merah begitu ya. Oke, ini nandain dia udah kerja ya sebenarnya. Dia udah jalan dan dia udah masuk. Nah, ini V5 ini memang seperti itu. Nah, sekarang gimana kita bisa tahu ini bisa di flash otak 2002 atau enggak gitu ya? Kita harus perhatiin dulu, jangan main flash sembarangan gitu, jangan main upgrade sembarangan, karena di sana ada pengecekan hardware. Kalau hardwarenya CPU-nya nggak bermasalah, maka akan terjadi korup, dan korup ya udah CPU-nya game over gitu ya. Nah, sebelum terjadi CPU-nya game over, itu kalau mau dioprek-oprek juga percuma gitu ya. Nah, yuk kita ukur. Seperti biasa kita menggunakan dioda value. Nah, untuk dioda value ini ada yang unik. Kita nggak membutuhkan input power ya, satu. Saya jelaskan lagi sekali lagi ya untuk yang masih pada bingung gitu. Terus ini posisinya ini bukan diukur. Kalau biasa kan kita ngukur seperti begini ya, ininya kita masuk, hitamnya masuk ke ground, terus ini kita ujungnya ke yang merahnya ya. Nah, ini posisinya dibalik ya, posisinya harus terbalik ya. Dengan begini kita mendapatkan
volt dan ampere sekaligus dalam sekali waktu ya. Ini ya lebih praktis. Nah, kita ukur dulu ya CPU-nya. Maaf, pindah dulu dioda mode. Nah, CPU-nya seperti ini, dapat 170-an. Nah, toleransinya harus ini ya, toleransinya harus hitungan satuan ya. Kalau udah puluhan itu berarti udah ada nggak beres ya. 170-an dan ini sekitar ya kita bulatin antara 100 lah ya. Nah, ini memang kecil ya, karena memang dia nggak membutuhkan besar. Nah, untuk bagian VDDA-nya. Nah, yang kayak begini, ini lulus sensor kalau mau dijadiin otak. Karena nanti kita pas lagi kita balikin lagi ke yang OS 9 ataupun ini, itu nggak akan jadi satu masalah. Tapi beda cerita kalau CPU-nya udah seperti ini contohnya. Nah, contohnya CPU-nya seperti ini. Oke ya. Kita coba kita ukur apa yang terjadi. Kita bandingin aja. Untuk bagian CPU-nya kita mendapatkan angka 162. Oke, masih bisa ya ini ya. Nah, ini nya udah jauh tuh. Udah ada selisih jauh. Selisihnya 20. Ya, tanda tanya. Ya. Ini bisa atau enggak. Nah, tapi secara umum ya. Secara umum contohnya seperti ini. Bentar ya. Kita cari yang memang CPU-nya bermasalah. Kita coba. Ini kebetulan ada banyak V5. Nah, kayak begini. Ini saya udah jamin begitu dia kita flashkan ke otak. Nah, ini udah ya siap-siap game over ya. Itu. Jadi yang kayak begini ini jangan mikir untuk kita flash ke otak ya. Ya ini sekedar info aja untuk pemanasan kali ini ya. Jadi kalau mau flashkan ke otak itu ya jangan sembarang gitu ya. Itu. Oke. Sekarang saya tutup dulu dan saksikan video saya berikutnya karena saya akan mulai ngebahas yang lebih yang lain ya. Oke. Sampai jumpa dan saksikan di video berikutnya.